3 tahun berlalu sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, dan dunia masih menyaksikan pertarungan yang belum menemukan akhirnya. Namun, satu hal yang mengejutkan banyak pihak, dukungan terhadap Vladimir Putin di dalam negeri justru tetap kokoh. Bahkan, di tengah sanksi barat dan dampak perang yang meluas, jajak pendapat terbaru menunjukkan mayoritas rakyat Rusia masih berdiri di belakangnya. Tapi, apakah ini benar-benar bukti kejeniusan Putin dalam mempertahankan kekuasaannya atau justru pertanda dari sesuatu yang lebih dalam? Mari kita telusuri lebih jauh. Masih ingatkah kalian bagaimana Rusia sempat dihujani sanksi ekonomi di awal invasi? Saat itu, para pemimpin barat begitu percaya diri bahwa Moskow akan segera tumbang di bawah tekanan finansial yang luar biasa. Kemudian, ketika Ukraina mendapat dukungan penuh dari negara-negara Eropa dan Amerika, Rusia kembali menghadapi tekanan diplomatik, dikucilkan dari panggung internasional. Situasi semakin memanas ketika Kiev mendapat izin untuk menggunakan senjata jarak jauh, bahkan wilayah strategis seperti Kursk sempat jatuh ke tangan Ukraina. Tapi pertanyaannya, apakah Rusia benar-benar terlihat kalah sejauh ini? Nyatanya, Vladimir Putin menghadapi semua tekanan ini dengan ketenangan luar biasa, menyusun langkah demi langkah dengan penuh perhitungan. Jika kalian masih ragu, lihatlah bagaimana ekonomi Rusia justru bangkit, bagaimana aliansi baru terbentuk, dan bagaimana wilayah-wilayah strategis kembali berada di bawah kendalinya. Tahukah kalian bahwa Rusia menerima hampir 15.000 sanksi dalam hitungan bulan setelah memulai invasi? Berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, individu, hingga perusahaan, menjadi target embargo besar-besaran. Pada Maret 2022, Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, dengan lantang menyatakan bahwa Barat akan menghancurkan ekonomi Rusia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, dan inilah kesalahan fatal pertama Barat. Mereka meremehkan ketangguhan ekonomi Rusia. Benar bahwa Rusia memiliki ketergantungan pada ekspor minyak dan gas. Namun, Barat seolah lupa bahwa Rusia juga merupakan raksasa di berbagai sektor strategis. Mengutip Le Monde Diplomatique, Rusia termasuk dalam 3 besar produsen hidrokarbon, logam non-ferrous, dan berbagai komoditas penting lainnya. Negara ini juga merupakan eksportir utama reaktor nuklir, serta pemain utama dalam industri antariksa. Kesalahan kedua Barat adalah ketidakmampuan mereka membaca perubahan lanskap geopolitik dunia. Saat dikucilkan dari panggung internasional, Putin tak tinggal diam. Ia memutar haluan perdagangan Rusia ke negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Tiongkok, Brasil, dan India. Langkah ini bukan hanya menyelamatkan perekonomian Rusia, tetapi juga mengubah keseimbangan kekuatan global. Alih-alih membuat Rusia bertekuk lutut, sanksi dan tekanan Barat justru menciptakan bumerang yang menghantam balik Eropa sendiri. Krisis energi, inflasi, dan ketidakstabilan politik kini menjadi momok bagi banyak negara di benua biru. Sementara itu, Rusia terus bergerak maju, membuktikan bahwa tekanan ekonomi dan diplomatik tidak cukup untuk menghancurkan sebuah negara yang sudah matang dalam strategi bertahan dan menyerang. Jadi, apakah Rusia kalah, atau justru Barat yang kini mulai tersadar bahwa mereka telah salah perhitungan? Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam pertemuan koalisi pada Kamis lalu, menegaskan bahwa pasukan keamanan Eropa harus siap menghadapi ancaman dari Moskow. Terlebih lagi, ada pembicaraan mengenai kemungkinan penarikan pasukan Amerika, sementara Rusia kini mampu memproduksi lebih banyak peluru artileri dibandingkan gabungan semua negara Barat. Di balik layar, Putin dengan cermat mengakali strategi Barat yang kurang matang, sembari memperkuat intervensinya dengan langkah-langkah yang tak kalah berani. Saat Barat mengizinkan penggunaan senjata jarak jauh untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia, Moskow merespons dengan meningkatkan retorika nuklirnya. September tahun lalu, ancaman Putin terbukti bukan sekadar gertakan. Doktrin nuklir Rusia mengalami perubahan signifikan, menandakan keseriusan Kremlin dalam mempertahankan posisinya. Strategi ini setidaknya berhasil menahan laju Ukraina yang sebelumnya sukses merebut Kursk. Harapan musuh untuk melihat ekonomi Rusia runtuh pun kembali sirna.
Alih-alih terpuruk, berbagai tantangan justru memacu Kremlin untuk lebih cermat mengatur ambisinya di Ukraina. Fakta berbicara, ketahanan ekonomi Rusia tetap mengesankan. Royal United Services Institute (RUSI) mencatat bahwa sejak 2022, Moskow berhasil mendanai perangnya dengan defisit anggaran yang sangat rendah, hanya berkisar antara 1,5 hingga 2,9% dari PDB. Dengan kondisi ini, Kremlin hampir tidak perlu berutang untuk membiayai operasinya di medan perang. Meskipun perekonomian Rusia jauh lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat, negara ini tetap menjadi mitra utama bagi banyak kekuatan dunia. Dari sinilah Putin kembali memainkan strategi diplomasi fleksibel untuk memastikan keberlangsungan dominasinya. Profesor Sean McVeigh dari Syracuse University Maxwell School berpendapat bahwa Rusia secara cerdik membangun hubungan strategis dengan negara-negara seperti India. Meski India memiliki hubungan kompleks dengan Tiongkok, mereka tetap menjalin perdagangan erat dengan Rusia. Langkah ini memberikan keuntungan besar bagi Moskow dalam menjaga keseimbangan geopolitik global. Dengan semua perkembangan ini, tampaknya Barat harus menerima kenyataan bahwa tekanan mereka belum mampu menggoyahkan Rusia. Justru sebaliknya, Putin terus membuktikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas situasi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan memposisikan Rusia sebagai kekuatan yang tak bisa diremehkan. Perang Rusia-Ukraina terus mengalami dinamika yang naik turun. Namun, satu hal yang tak terbantahkan adalah ketangguhan Vladimir Putin di tengah tekanan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, yang berdiri di belakang serangan Ukraina. Meski begitu, harus diakui bahwa Rusia masih belum berhasil menundukkan Ukraina setelah 3 tahun pertempuran sengit. Bahkan upaya Putin untuk mencegah Ukraina semakin dekat dengan NATO justru mendapat pukulan telak ketika Finlandia dan Swedia secara resmi bergabung dengan aliansi tersebut. Selain kekhawatiran mengenai ekspansi NATO, invasi ini juga didorong oleh ambisi Putin untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dulu berada di bawah naungan Uni Soviet. Rusia bergerak dengan keyakinan bahwa mereka memiliki klaim historis atas bekas wilayah Soviet. Namun, kemajuan Moskow dalam perang ini terbilang lambat dan penuh pengorbanan besar. Meski demikian, ketahanan Rusia tetap terlihat jelas. Sistem energi Ukraina kini dalam kondisi kritis akibat serangan udara. Sementara pasukan Kiev terus kehilangan kendali atas wilayah strategis di Donetsk Selatan, lokasi pertempuran paling sengit saat ini. Yang lebih menarik adalah perubahan dinamika politik di beberapa sekutu utama Ukraina, terutama Amerika Serikat. Pergeseran ini membuka kemungkinan baru, yakni kekalahan Ukraina setelah 3 tahun perlawanan yang gigih. Sikap pantang menyerah Putin akhirnya mulai membuahkan hasil. Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang baru, diskusi mengenai perjanjian damai semakin menguat. Dalam skenario ini, keanggotaan Ukraina di NATO mungkin akan dikesampingkan, dan beberapa wilayah yang berhasil direbut oleh Rusia berpotensi tetap berada di bawah kendali Moskow. Putin sendiri mengklaim bahwa dirinya selalu terbuka untuk negosiasi. Namun di saat yang sama, ia terus menegaskan tujuan utama Rusia, yakni demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, narasi yang terus digaungkan Kremlin untuk membenarkan invasi besar-besaran mereka. Propaganda ini berulang kali menuduh kepemimpinan Ukraina berideologi Nazi sebagai dalih untuk melanjutkan operasi militernya. Yang lebih mencengangkan, hampir tidak ada perlawanan publik yang signifikan terhadap Putin di dalam negeri. Menurut Bloomberg, ketakutan memainkan peran besar dalam memperkuat dukungan domestik bagi perang ini. Puluhan juta warga Rusia, yang disebut sebagai mayoritas pendukung Putin, benar-benar mempercayai narasi presiden mereka bahwa Rusia sedang menghadapi perjuangan eksistensial melawan Barat, yang disebut menggunakan Ukraina sebagai alat untuk menghancurkan negara mereka. Dengan semua ini, tampak jelas bahwa Putin masih memegang kendali penuh atas situasi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan terus membuktikan bahwa Rusia bukanlah kekuatan yang mudah untuk ditaklukkan. Survei yang diterbitkan oleh Meduza dan outlet berita Current Time RFI/RL pada 22 Oktober 2024 menunjukkan bahwa Vladimir Putin masih menikmati dukungan mayoritas rakyatnya. Bahkan, meskipun perang besar-besaran antara Moskow dan Ukraina telah berlangsung lebih dari 2,5 tahun,
popularitasnya tetap kokoh. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Levada Center Independent, sekitar 78% responden menyatakan terus mendukung kepemimpinan Putin sebagai presiden. Invasi Rusia ke Ukraina yang pada 24 Februari 2025 memasuki tahun ketiganya telah menjadi salah satu peristiwa paling menentukan di abad ke-21. Bukan hanya karena jumlah korban yang terus bertambah, tetapi juga karena perang ini telah mengoyak tatanan dunia yang dipimpin Barat sejak Perang Dunia Kedua. Banyak perubahan terjadi, dan media RFA/RL mengangkat perspektif dari dua narasumber dengan pengalaman berbeda. Dmitri, seorang ayah dua anak yang meminta agar identitasnya disamarkan, menyatakan bahwa perang ini telah mengacaukan hidupnya lebih dari hal apapun. Sebagai seorang profesional di bidang IT, ia menentang kebijakan Putin yang menyebabkan bisnisnya terganggu oleh sanksi ekonomi Barat. Lonjakan harga barang, termasuk mobil, membuatnya kesulitan, sementara anaknya kini terpapar propaganda nasionalisme yang menurutnya berbahaya di sekolah. Sementara itu, narasumber lain, Victoria, mengaku bahwa rasa terkejut dan ketakutan yang ia rasakan di awal perang kini mulai mereda. Namun, ada satu dampak besar yang sulit ia terima. Kehilangannya kebebasan untuk bepergian ke negara-negara Barat, sesuatu yang sebelumnya bisa ia lakukan dengan mudah. Para pakar memperingatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina tidak akan berakhir begitu saja, kecuali jika Putin berhasil mencapai tujuan akhirnya. Namun, ambisi besar ini menuntut pengorbanan yang tak kalah besar, meninggalkan pertanyaan mendalam. Apakah ini bukti kecerdikan luar biasa Putin, atau hanya ambisi tak terkendali yang membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan?